الحمد لله على رضوانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Anak-anakku sekalian yang disayangi karena Allah Subhanahu wa taala dan hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kajian tauhid yang sekarang kita sudah sampai kepada pertemuan yang keempat. Tema kajian kita kali ini adalah takutlah kepada kesyirikan. Al-khawfu minasyirik, takut kepada kesyirikan. Hadirin ikhwatu iman dan anak-anak sekalian rahimakumullah. Tema kajian tentang takut kepada kesyirikan ini adalah tema yang sering kita dengar. Tetapi perlu kita memperdalam karena para anbiya, baik Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa takut kepada umatnya apabila terjangkit dengan penyakit ini. Penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan semua amalan kita. Asyirk, kesyirikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Syirik kepada Allah dianggap sebagai akbarudz dzunub, sebagai dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kita ketahui bahwasanya dosa al-kabair, daripada dosa-dosa yang besar itu yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada orang tua, atau qauluz zur, kesaksian palsu. Itu adalah termasuk pada dosa-dosa yang sangat besar. Dari dosa-dosa yang sangat besar juga termasuk daripada adalah sihir. Melakukan sihir. Kemudian melakukan pembunuhan. Kemudian melakukan riba, yang memakan riba, memakan harta anak yatim, melakukan fitnah, yaitu menuduh orang-orang wanita yang mukminat yang senantiasa menjaga dirinya dengan tuduhan berzina dan lain-lain sebagainya. Itu adalah termasuk pada dosa-dosa yang besar. Dan yang paling utama, yang paling awal dari itu semua adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dosa yang sangat besar? Dikarenakan syirik ini adalah suatu kejahatan, suatu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita merenggut hak-haknya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurusnya. Kemudian ada di antara manusia yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sembahan selainnya. Ini keluar daripada tujuan diciptakan. Tujuan dari maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, anak-anak sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia akal dan pikiran.
yang membedakan dia dengan hewan. Tidak cukup daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia untuk menunjukkan kepada agama yang lurus. Tidak cukup daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitabnya sebagai pedoman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan seisi alam semesta ini untuk manusia, mempermudah manusia untuk beribadah kepadanya. Bagaimana Allah tidak murka ketika Allah telah mendatangkan seluruh wasilah, seluruh fasilitas kepada manusia untuk beribadah kepadanya, kemudian dia berbuat syirik, menyekutukan, menyelewengkan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya di antara manusia, walaupun sudah didatangkan ilmu, walaupun sudah didatangkan hujjah yang kuat, mereka tidak pernah mau kembali, tidak pernah menyesal. Sampai terus melakukan ini adalah suatu ibadah yang bagus, ini hanyalah bertawasul, hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka menyesal ketika telah didirikan hari kiamat. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh demi Allah, kami berada dalam kezaliman yang nyata ketika kami menyerupakan Tuhan kami dengan Tuhan-Tuhan buatan kami dengan Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, diingatkan. Barulah ketika diperlihatkan surga, ketika dinyalakan, ketika diperlihatkan api neraka, mereka baru menyesal. Nah, ini adalah penyesalan yang terlambat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allah telah memperingatkan, Allah telah mengharamkan kesyirikan ini kepada orang-orang kafir. Tapi tidak cukup sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan melalui lisan para nabinya, melalui utusan-utusannya untuk memperingatkan jangan sampai umatnya ini terperosok ke dalam kesyirikan sedikit pun. Allah memperingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah di dalam ketauhidan, sebagai contoh di dalam ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sebuah karunia yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim, di mana dibebaskan daripada kesyirikan. Beliau rela untuk meninggalkan kaumnya, rela meninggalkan keluarganya, ayahnya, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung ketika itu, dikala tidak ada yang mampu menghancurkannya kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau kita hidup di zaman sekarang, kita tinggal di sebuah daerah yang di sana banyak kemusyrikan, banyak patung, banyak candi-candi. Di sana mereka beribadah kepada patung-patung itu, kepada candi-candi itu. Belum tentu kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, menghancurkan berhala, menghancurkan patung-patung yang dapat merusak kepada kesyirikan, yang dapat merusak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Itulah kokohnya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan prestasi yang demikian, dengan keberanian yang demikian, Nabi Ibrahim masih tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari beribadah selain kepadanya, untuk beribadah kepada patung, untuk beribadah pada berhala. Dan beliau bukan hanya minta tolong untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umatnya, untuk keturunannya. Wajdumni wa baniya an na'budal asnam. Dan ya Allah, jauhkanlah aku dan umatku dan keturunan-keturunanku daripada menyembah berhala-berhala, daripada menyembah patung-patung. Jangan sampai dekat kepada kesyirikan. Ini adalah kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau
sangat khawatir kepada para sahabat ketika itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sahabat, Masya Allah, yang tidak diragukan bagaimana ibadah mereka, bagaimana taqarrub mereka, kesungguhan mereka, bagaimana perjuangan mereka di dalam memperjuangkan Islam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih saja khawatir apabila para sahabat itu dan umatnya nanti terjerumus ke dalam kesyirikan yang dapat menghancurkan amalan-amalan mereka. Sebesar apapun amalan, ya, sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa, tapi ada syirik, ada riya, itu semuanya hancur. Hancur semuanya. Ya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, anak-anak sekalian yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di masyarakat kita sekarang gambaran-gambaran kesyirikan yang masih saja dilakukan. Ya, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang tidak bisa terlepas. Dan ini sayangnya masih dilakukan oleh umat kita, umat Islam. Ya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di antara gambaran-gambaran kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kita adalah menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, melakukan sesajian bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, la'anallah man dhabaha bighairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Syihab, ya, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ada dua orang laki-laki yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dikarenakan lalat. Dan ada juga salah satu di antara mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena lalat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang laki-laki ke dalam surga dikarenakan lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan laki-laki ke dalam neraka karena lalat. Ya. Sahabat akhirnya bertanya, Masya Allah, bagaimana kok bisa terjadi seorang laki-laki ya bisa masuk ke dalam surga dan neraka karena lalat? Faqalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Jadi kejadiannya adalah lewatlah dua orang laki-laki ke sebuah patung. Ada sebuah kaum, kemudian kaum itu tidak memperbolehkan dia lewat kecuali harus melakukan sesajian. Faqala li ahadihima, kaum itu berkata kepada dua orang, salah seorang di antara keduanya, qarrib, ayo lakukanlah sesajian, lakukanlah peribadahan. Maka salah seorang di antara mereka berkata, qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak punya apa-apa untuk melakukan sesajian, untuk melakukan peribadahan. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Ayo, lakukanlah persembahan, lakukanlah sesajian walaupun dengan seekor lalat. Ya, ini karena dia anggap sepele ya, akhirnya ya paling cuma lalat. Faqarraba dhubaban. Maka dia pun akhirnya melakukan sesajian dengan lalat. Faqallu sabilahu fadakhalan nar. Maka kaum itu memperbolehkan jalannya. Kalau sekarang silakan lewat. Ya, sekarang silakan lewat karena kamu telah melakukan sesajian walaupun dengan seekor lalat. Fadakhalan nar. Allah marah. Maka dia dimasukkan ke dalam api neraka walaupun dengan seekor lalat.
Kemudian dikatakan kepada orang yang kedua, qarib, ayo lakukan sesajian baru aku izinkan lewat. Laki-laki ini berkata, ma kuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Aku tidak akan pernah melakukan sesajian persembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan lalat. Fadarabu anuqahu. Maka kaum itu akhirnya memukul lehernya, yang memenggal lehernya, fadakhalal jannah. Maka laki-laki itu pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena ketauhidan kita. Amin. Ya demikianlah ya. Jadi menyembelih bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk syirik ya, yang harus kita hindari. Jangan sampai kita mempermudah. Jangan sampai kita melakukan sesajian-sesajian. Ya, apalagi misalnya sekarang ya di bulan Muharram banyak sekali praktik sesajian-sesajian. Ada sesajian ke laut, ada sesajian ke gunung, tidak boleh. Ya, itu masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian yang termasuk fenomena kesyirikan di masyarakat kita juga adalah yaitu salat di atas kuburan, ya. Beribadah sekeliling kuburan. Ini tidak boleh. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini tidak boleh. Tidak boleh dilakukan oleh umat-umat yang bertauhid. Kalaulah salatnya itu hanya untuk salat jenazah, ya, karena dia terlewat, tertinggal, kemudian dia salat di atas kuburan, salat tanpa ruku, tanpa sujud, ya, salat jenazah kan tanpa ruku dan tanpa sujud, boleh, dia terlewat, ya. Lakukan salat, berdoa untuknya. Tapi kalau misalnya ada seseorang melaksanakan salat fardu, kemudian salat sunnah di atas kuburan, dan dia berkeyakinan bahwasanya salat di sini lebih makbul, lebih mustajab daripada salat-salat di tempat yang lain, bahkan di masjid Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Ini dekat-dekat kepada kesyirikan. Adapun ada ulama yang mengatakan bahwasanya apabila dia mengatakan dia bertabarruk di sana, ya, saya bertawasul di sana dengan wali ini, dengan wali itu adalah suatu bentuk perbid'ahan, ya, kebid'ahan. Jadi salat kemudian juga tawaf, ya, di dalam di sekeliling kubur itu adalah suatu nanti bentuk kesyirikan yang harus kita jauhi. Kemudian daripada fenomena yang terjadi kesyirikan di masyarakat kita adalah berhukum dengan selain Allah. Ini banyak terjadi. Seperti contoh kecilnya adalah menolak hukum waris. Bahwasanya hukum Allah itu tidak adil. Kalau misalnya berkenaan dengan waris, jangan menggunakan hukum Allah. Nah, ini adalah suatu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena lain yang terjadi adalah seperti melecehkan. Nah, ini melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah suatu bentuk kekufuran. Dalam surat At-Taubah dikatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru al-yawm qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apa ayat-ayat Allah dan Rasulnya engkau olok-olok, qad kafartum la ta'tadiru al-yawm, sudah tidak perlu dinanti-nanti lagi, hari ini kamu sudah kufur. Nah, ini hati-hati kepada ananda sekalian, anak-anakku sekalian, anak-anak yang saleh, insyaallah harus mengenal tauhid. Jangan sampai mencela, jangan sampai mengejek-ngejek lafaz Al-Qur'an, jangan sampai mengejek-ngejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya. Nanti khawatir nanti terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Itu adalah fenomena-fenomena kesyirikan besar yang terjadi pada umat kita.
Kemudian ada pula ini sering terjadi, sering dilakukan dan tidak disadari, yaitu kesyirikan-kesyirikan yang kecil, ya, kesyirikan-kesyirikan yang kecil yang dapat menghapus amalan kita. Di antaranya yang sering terjadi adalah kita lupa, ya, menisbatkan suatu takdir itu karena seseorang, bukan karena takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, bagi orang yang memelihara anjing misalnya, ya, dia mengatakan, kalaulah bukan karena anjing ini, maka rumah ini tidak aman. Ini tidak boleh. Ya. Mengatakan, kalaulah bukan karena hansip ini, maka kampung ini tidak aman. Ini tidak boleh. Menyatakan seperti ini adalah bukan pernyataan umat yang bertauhid. Haruslah dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan karena perlindungan Allah, niscaya rumah saya kemalingan. Niscaya rumah saya kebakaran. Nah, kalaulah bukan karena perlindungan Allah, niscaya usaha ini bangkrut. Nah, ini yang benar. Jadi karunia, perlindungan, keselamatan itu menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pula, ya, tidak boleh pula mensejajarkan Allah dengan makhluk di dalam suatu kejadian, dalam satu takdir. Contoh misalnya perkataan, dia sudah bagus mengatakan Allah. Kalaulah bukan karena lindungan Allah dan pilot yang mahir ini, niscaya akan terjadi kecelakaan yang besar. Nah, ini tidak boleh. Kalaulah bukan karena perlindungan Allah dan kemahiran pilot ini, niscaya akan terjadi kecelakaan. Ini nggak boleh seperti ini. Menyandingkan Allah dengan pilot, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dengan lafaz thumma, kemudian di mana menurunkan derajat makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Contoh misalnya, kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, lafadznya, kemudian karena dokter ini memang sudah mahir, niscaya saya tidak akan sehat. Nah, ini boleh kalau perkataan seperti itu, ya. Tapi diturunkan derajatnya. Jadi bukan dan, tapi kemudian. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah dan anak tersayang, yang dimaksud yang termasuk di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirkul asghar juga adalah kebiasaan orang bersumpah bukan karena Allah. Nah, ini di dalam kebiasaan orang Arab ini biasa, ya, mereka suka bersumpah. Wan nabi wal malaikah wal jibril, bersumpah bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala. Demi nabi, demi malaikat, demi Jibril, demi Ka'bah, tidak boleh, ya. Ini kebiasaan orang Arab. Atau mungkin lebih parah daripada itu, kebiasaan yang ada di umat ini, yang ada di orang Indonesia. Mungkin saja ada yang bersumpah dengan demi cincin ini misalnya, atau demi kendaraan ini karena dia sangat menghargai, karena itu adalah suatu benda yang berhargai sehingga dia sangat mencintainya. Demi cincin ini, atau demi kendaraan, atau demi siapapun misalnya, ya, demi kamu misalnya. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh. Kalau bersumpah harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah berbuat kesyirikan, ya. Ini harus hati-hati. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini adalah tema tentang kesyirikan. Jadi syirik terbagi menjadi dua, ya, syirik yang besar dan syirik yang kecil, dan semuanya itu harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi, jangan sampai dekat kepada kesyirikan. Semuanya itu adalah menghancurkan amalan kita, bahkan bisa saja mengeluarkan kita daripada keislaman. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.